Assalamualaikum, ketemu lagi dengan Putri Maharani yang cantik. Oke, hari ini aku akan menjelaskan tentang psikologi pendidikan. Ada beberapa bab sih. Yang pertama, ada hakikat psikologi pendidikan. Psikologi adalah studi ilmiah tentang perilaku dan proses mental. Fokus memahami proses belajar mengajar di lingkungan pendidikan. Lalu, ada tujuan psikologi pendidikan. Yang pertama, memahami sifat atau karakteristik dan kemampuan siswa. Yang kedua, memilih metode mengajar yang efektif untuk membantu siswa memahami prinsip-prinsip belajar. Yang ketiga, memberi informasi yang dibutuhkan siswa untuk berpikir kritis dalam proses belajar. Oke, bagaimana pengajaran yang efektif itu? Pengajaran yang efektif itu memiliki pengetahuan dan skill yang profesional, memiliki komitmen, motivasi, dan kepedulian. Next, perbedaan individu, inteligensi, kepribadian dan temperamental anak berkebutuhan khusus. Apa sih inteligensi? Dan itu adalah kapasitas seseorang menyelesaikan masalah dan untuk beradaptasi dan belajar dari pengalaman. Lalu kepribadian mengacu pada ciri khas pemikiran, emosi, dan perilaku individual. Sedangkan temperamental yakni gaya perilaku dan cara khas seseorang dalam merespon terkait dengan kepribadian, gaya belajar, dan berpikir. Lalu anak berkebutuhan khusus seperti disabilitas, kesulitan belajar, cacat, gangguan emosi. Oh iya, ganti panggilan orang gila menjadi ODGJ atau orang dalam gangguan jiwa ya. Yang ketiga, pendekatan behavioral dan kognitif sosial dalam pembelajaran. Behavioral ditekankan pada perilaku yang diamati atau bukan proses mental, baik verbal atau non-verbal, dan didengar secara langsung yang disebut respon atau rangsangan dari lingkungan. Sedangkan kognitif sosial menekankan pengaruh timbal balik dari lingkungan perilaku, orang atau faktor kognitif. Perubahan proses mental dan pengalaman selama belajar juga akan merubah perilaku. Untuk operan conditioning adalah metode pembelajaran yang menghubungkan perilaku dan konsekuensi menggunakan reward serta punishment. Yang keempat, motivasi dan emosi. Motivasi adalah faktor internal yang aktif dapat mengarah dan mempertahankan perilaku. Motivasi dapat membuat seseorang melakukan sesuatu dan menentukan tujuan. Lalu, emosi adalah keadaan yang membuat orang senang, sedih, cemburu, aman, takut, dan lain sebagainya. Kategori motivasi ada dua, yakni motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Motivasi ekstrinsik adalah dorongan mengikuti kegiatan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Lalu yang kedua, motivasi intrinsik, dorongan mengikuti kegiatan untuk mencapai tujuan pribadi seperti menciptakan iklim suportif di kelas, menumbuhkan minat, memelihara rasa ingin tahu, memberi tugas yang menantang, variasi mode presentasi yang menarik, membantu siswa membuat tujuan atau perencanaan. Faktor mempengaruhi motivasi. Yang pertama, kebutuhan untuk menjadi pintar, merasa aman, dihormati orang lain. Yang kedua, keyakinan tentang diri kita sendiri dan kemampuan kita untuk belajar. 3, tujuan hasil yang ingin kita capai. Apa sih tujuannya kita itu? Lalu yang keempat, ketertarikan kita pada topik atau kegiatan tertentu. Yang kelima, emosi seperti bahagia, sombong, takut, dan lain sebagainya. Terus yang kelima, manajemen kelas dalam pembelajaran. Mengapa kelas harus dimanage dengan baik atau efektif? Karena
dapat memaksimalkan peluang belajar siswa. Manajemen kelas dapat membantu siswa mematuhi aturan dan pengetahuan yang berfokus kepada pemenuhan kebutuhan sosial siswa dan regulasi diri siswa, dan berguna untuk mengantisipasi munculnya masalah perilaku di kelas. Ada prinsip dasar manajemen kelas. Memanage kelas. Yang pertama, mengatur lalu lintas kelas agar dapat bergerak leluasa. Dapat melihat seluruh siswa, pertimbangan posisi, seperti posisi meja, kursi, dan lain sebagainya. Kemudahan akses bahan ajar dan perlengkapan siswa yang sering digunakan. Pastikan siswa dapat menikmati presentasi seluruh kelas. Terus ada variasi gaya. Loh, kok ada gaya juga di kelas? Iya dong, harus. Ada gaya auditorium, yakni pengaturan ruang kelas di mana semua siswa menghadap ke guru. Lalu gaya tatap muka, ini sering dipakai ya di sekolah, di mana semua siswa duduk saling berhadapan. Lalu ada gaya offset, beberapa siswa duduk di meja tapi tidak saling berhadapan langsung, bertolak belakang. Lalu ada gaya seminar, duduk melingkar atau berbentuk U. Yang terakhir gaya cluster, sejumlah siswa 4-8 siswa duduk dalam satu meja saling berdekatan. Ya, berdekatan dengan doi. Canda doi. Oke, bagaimana mengatasi masalah perilaku di kelas? Ada dua apa? Dua intervensi. Intervensi minor sedang dan perilaku agresif. Intervensi minor sedang adalah perilaku yang jarang terjadi dan tidak mengganggu kegiatan kelas seperti makan, ngobrol di kelas, terlambat datang ke sekolah. Strateginya apa sih? Menggunakan isyarat nonverbal, mendekati, mengingatkan, dan memberi instruksi. Lalu perilaku agresif seperti bullying, perkelahian, permusuhan. Strateginya itu mendekati dengan pelan-pelan, berbicara pelan-pelan, diselesaikan dengan damai. Oh iya, aku tadi sempat dengar podcast ya di sebuah aplikasi, di sebuah media. Ada kata-kata nih ya buat kalian yang insecure. Nih, insecure adalah hak semua manusia. Insecure yang sebenar-benarnya insecure adalah terhadap isi kepala sendiri. Nah, insecure itu hak semua orang. Jadi boleh kok semua orang itu insecure, tapi ada batasnya sih ya. Insecure tuh muncul dari diri kita sendiri, seperti kita contohnya melihat foto selebgram gitu ya, terus kita pengen tuh banget sama OOTD-nya, terus kita ngikutin tuh beli bajunya, terus ke tempat yang spot fotonya bagus, ke kopi-kopian begitulah. Nah, tapi ketika kita lihat fotonya tidak sesuai dengan ekspektasi dan kita insecure, aku kok tidak bisa seperti dia gitu. Dan itu muncul dari kita sendiri dan itu wajar ya, hak semua orang, boleh tapi ada batasnya. Oke, sekian dari saya. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa selanjutnya.